Jenderal Angkatan Bersenjata Ukraina, Alexander Syrskyi, baru-baru ini mengatakan hal yang sangat bertentangan dengan perintah dari Amerika Serikat. Syrskyi mengatakan bahwa pasukan Ukraina justru perlu memperkuat pertahanan di sisi timur dibanding front selatan di Zaporozhye. Ini dikatakan oleh Thomas Gibbons-Neff. Alexander Syrskyi dinilai mulai melanggar instruksi dari Pentagon tentang strategi perang pasukan Ukraina yang dikomandoi oleh Amerika, yang mana Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan tegas memberi perintah untuk memusatkan sejumlah besar pasukan di Zaporozhye, sehingga terobosan dapat segera didapatkan. Akibatnya para pejabat Amerika Serikat mulai mengkritik Kiev, yang dinilai sudah tidak mau mendengarkan Pentagon. Dan pada saat yang sama, perwakilan Ukraina justru menuduh Amerika dan sekutunya melakukan pengiriman senjata dan peralatan yang terlalu dini, sehingga menghambat kesuksesan serangan balasan. Дальше, дальше. Рядом, да, рядом. Да. Sementara itu serangan balasan Ukraina dikatakan telah mencapai puncaknya, di mana brigade terkuat Ukraina telah dikerahkan ke garis depan baru-baru ini. Mereka adalah brigade ke-82 yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang diproyeksikan akan mampu memberi pelajaran kepada Rusia. Namun serangan lintas udara ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina justru dikabarkan menderita kerugian besar. Hal ini dilaporkan oleh Dialogworks. Kerugian besar ini semakin menunjukkan bahwa serangan balasan Ukraina pada akhirnya telah menemui jalan buntu. Ketika tidak ada yang didapatkan dari itu semua, tentu saat itulah mereka akan mulai berburu untuk mencari kambing hitam. Dan orang yang paling mendapatkan sorotan, atau bisa dikatakan yang paling menyedihkan dalam kegagalan serangan balasan Ukraina, mungkin adalah Panglima Militer Ukraina saat ini, yaitu Valery Zaluzhny. Selain posisinya sebagai penanggung jawab besar atas kegagalan serangan tersebut, ia juga membawa beban besar dari setiap kematian prajuritnya. Dan mungkin Zaluzhny juga tahu bahwa angka kematian prajurit Ukraina yang tewas selama konflik berlangsung bukanlah angka yang sebenarnya. Ini disuarakan oleh Kennedy Jr. yang mencurigai bahwa jumlah 300.000 prajurit Ukraina yang tewas selama setahun ini bahkan bukan angka yang sebenarnya, dan itu sangat jauh dari kebenaran. Kennedy percaya bahwa jumlah tersebut pasti 2 kali lipat jauh lebih tinggi. Belum lagi masih ada mereka yang cacat, tertangkap, dan yang hilang. Dengan fakta seperti itu, membuat beban berat tersebut menumpuk di pundak Panglima Militer Ukraina, yang tentu semua itu atas tekanan dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Beberapa pakar militer bahkan mengungkapkan masalah kecil ini, yang tentu tidak akan dimuat surat kabar barat manapun. Seperti mantan analis CIA Larry Johnson, yang memprediksi bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina akan segera bangkit melawan pemimpin rezim Kiev. Larry memprediksi bahwa ada rasa ketidakpuasan yang muncul di jajaran Angkatan Bersenjata Ukraina akibat tidak adanya kemajuan dalam serangan balasan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya pimpinan militer akan mulai melawan segala perintah dari Zelensky. Larry mengatakan, kehancuran itu akan dimulai oleh politisi Ukraina yang nantinya akan menyalahkan militernya atas kegagalan mereka. Dan sebaliknya, militer akan menyalahkan kepemimpinan negara tersebut. Dan saat itu terjadi, jangan lupa bahwa yang pertama punya senjata, sedangkan yang kedua tidak. Selain terancam kudeta militer, Ukraina juga memiliki ancaman yang tidak kalah serius atas wilayahnya. Seperti yang dikatakan mantan perwira intelijen Amerika Serikat, Scott Ritter, bahwa rezim Kiev akan kehilangan sebagian besar wilayahnya setelah berakhirnya operasi militer khusus Rusia karena adanya intervensi dari Polandia dan Hungaria. Tidak ada yang akan menghalangi Hungaria untuk menginvasi dan merebut Transkarpatia dengan alasan wilayah tersebut ditempati oleh orang-orang Hungaria. Begitu juga Polandia yang akan mendapatkan wilayah Volyn. Dan ketika itu benar terjadi, maka tidak ada yang akan bisa menghentikan mereka. Dengan kenyataan tersebut, maka yang tersisa di Ukraina hanyalah negara kecil tanpa produksi industri, kata Scott Ritter. Ukraina tampaknya sedang berada dalam kondisi yang sama seperti Jerman pada tahun 1944.